Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal asli UTBK SBMPTN tentang materi barisan geometri. Di mana pada video sebelumnya, saya sudah upload video siap UTBK SBMPTN 2002. Untuk linknya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan soalnya. Baik, di sini saya sudah tuliskan dua soal asli UTBK SBMPTN materi barisan geometri ya. Tapi sebelum saya mengerjakan soal ini, buat teman-teman, saya sudah cantumkan soalnya di sini untuk kalian bisa kerjakan sendiri. Hasilnya nanti kalian bandingkan dengan video pembahasan soal ini. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Jika K adalah bilangan real positif serta K ditambah 3, K ditambah 1 dan K adalah berturut-turut suku ketiga, keempat, dan kelima suatu barisan geometri, maka jumlah dua suku pertama barisan tersebut adalah A12, B16, C20, D24, E28. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Nah, kita pertama-tama lihat informasi yang diketahui dari soal. Di soal ini diketahui suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Berarti di sini U3 itu sama dengan K ditambah 3. Kemudian suku keempat itu sama dengan K ditambah 1. Dan suku kelima itu sama dengan K. Oke. Untuk mencari rasio itu rumusnya adalah R sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4. Sekarang kita masukkan. U4 itu adalah K ditambah 1. K ditambah 1 per U3 itu adalah K ditambah 3. K ditambah 3 sama dengan U5 itu nilainya adalah K per U4 itu nilainya adalah K ditambah 1. Nah, sekarang kita kali silang ya. Maka di sini kita dapat seperti ini. K ditambah 1 dikali K ditambah 1 sama dengan K plus 3-nya dikali dengan K. K dikali K ditambah 3. Sekarang kita kalikan. K ditambah 1 dikalikan K ditambah 1 hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. K dikali K ditambah 3, K kuadrat ditambah 3K. Nah, perhatikan di sini. K kuadrat, ini K kuadrat hilang. Sisanya 3K, di sini sisanya 2K ditambah 1. 2K ini pindah ruas. Maka di sini sisanya 1 sama dengan 3K dikurang 2K. Oke, berarti di sini kita dapat nilai K-nya itu sama dengan 1. Berarti nilai K di sini adalah 1. Kita cari rasionya.
R itu kan sama dengan U5 dibagi U4. Oke. Nah, maka di sini kita dapat U5-nya itu adalah K per K ditambah 1, dimana nilai K sudah kita ketahui yaitu nilainya 1. Masukkan ke sini 1 per 1 ditambah 1 sama dengan setengah, berarti rasionya adalah 1 per 2. Nah, sekarang kita cari nilai A. Kita ambil satu saja di sini, misalnya kita ambil U3 ya. U3 sama dengan K ditambah 3. Nah, rumus dari suku ketiga itu pada barisan geometri adalah AR pangkat 2 sama dengan nilai K 1 tambah 3. Nah, A nilai R nya sudah diketahui nilainya setengah ya. Masukkan ke sini setengah pangkat 2 sama dengan 4. Setengah pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 per 4 sama dengan 4. A sama dengan 4 dikali 4. 4 ini pindah ruas ya menjadi perkalian. Maka A sama dengan 16. Jadi dari sini kita sudah dapat bahwasanya nilai A nya itu adalah 16, sedangkan rasionya itu adalah setengah. Pertanyaan dari soal nomor 1 adalah jumlah dua suku pertama barisan tersebut ya. Jadi kita cari, misalnya di sini kita cari dulu suku pertamanya ya. U1 itu kan sama dengan A ya. Berarti nilai A nya adalah 16. U2 itu sama dengan AR ya. Masukkan U2 nya adalah nilai A nya 16, sedangkan nilai R nya itu adalah 1 per 2. Maka kita dapat 16 dikali setengah 8. Yang ditanyakan jumlah dua suku pertama, artinya jumlah dua suku pertama itu adalah U1 ditambah U2. Itu maksudnya jumlah dua suku pertama, dimana nilai U1 nya itu adalah 16 ditambah nilai U2 itu adalah 8. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Nah, jadi jumlah dua suku pertama pada barisan geometri soal nomor 1 ini adalah 24. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 5 bilangan asli membentuk suatu barisan geometri dengan rasio positif. Berarti di sini kalau rasionya positif, nilai R-nya lebih besar daripada 1 ya. Jika jumlah 3 suku terbesar dan jumlah 3 suku terkecil berturut-turut adalah 171 dan 76, maka jumlah 5 bilangan tersebut adalah A 125, B 130, C 180, D 211, E 347. Nah, jadi di sini yang diketahui itu adalah jumlah 3 suku terbesar dan jumlah 3 suku terkecil. Artinya gini, kita jawab dulu di sini. Jumlah 3 suku terbesar dan jumlah 3 suku terkecil itu kita tulis dulu di sini. 5 bilangan asli membentuk suatu barisan geometri. Karena rasionya positif, maka nilai U1, U2, dan U3 itu semakin besar. Itu maksudnya ya. Berarti di sini U1
U2, U3, U4, U5. Oke, maksudnya jumlah 3 suku terbesar itu adalah dari sini, suku terbesarnya mulai ambilnya dari U3, U4, U5 itu yang sebagai suku terbesar. Suku terbesar ya. Suku terbesar, 3 jumlah suku terbesar itu artinya U3 ditambah U4 ditambah U5. Ini maksudnya jumlah 3 suku terbesar. Nah, nilainya di sini adalah 171. Nah, kalau suku terkecil, 3 suku terkecil itu maksudnya U1, U2, U3. Atau di sini kita ambil U1 ditambah U2 ditambah U3. Ini sama dengan 76. Oke, ini yang informasi yang diketahui dari soal. Jumlah 5 bilangan tersebut artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 itu berapa? Itu maksud dari jumlah 5 bilangan tersebut. Nah, jadi di sini coba kalian perhatikan. Ini kalau saya jumlahkan. Nah, saya jumlahkan ya. Berarti di sini saya urutkan U1 ditambah U2 ditambah U3-nya kan 2 kali. Berarti di sini U3 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 itu sama dengan 171 ditambah 76. Hasilnya adalah 247. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan jumlah 5 bilangan tersebut. Artinya gini, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 itu sama dengan 247. U3 yang di sini 1 kita pindah ruas dikurang U3. Nah, inilah yang sebagai jumlah 5 bilangan tersebut. Ini maksudnya. Jadi nanti kita bilangan pertamanya itu kita misalkan U1, bilangan keduanya itu adalah U2, bilangan ketiganya adalah U3, bilangan keempatnya itu adalah U4, dan bilangan kelimanya itu adalah U5. Maka ini sama dengan 247 dikurang U3. Nah, perhatikan di sini. U3, untuk mencari U3 itu maka kita harus cari dulu berapa nilai A-nya dan berapa rasionya. Untuk mencari rasio seperti ini ya. Oke, perhatikan. Dari sini, dari 3 jumlah suku terbesar ini, kalau kita jabarkan, maka kita dapat A R kuadrat ditambah U4 itu rumusnya A R pangkat 3 ditambah rumus dari suku kelima itu adalah A R pangkat 4 sama dengan 171. Oke, sekarang saya sederhanakan ya. AR kuadratnya, R-nya saya keluarkan. R kuadrat itu sama dengan ini 1 ya, ditambah AR pangkat 3, maka di sini sisanya R. Atau ini kalau kalian mau di sini kita pakai A ya. A, maka di sini sisanya adalah AR. Di sini sisanya adalah AR pangkat 2. Tutup kurung sama dengan 171. Ya, ini artinya gini. R kuadrat dikalikan A, hasilnya AR pangkat 2.
R kuadrat dikalikan AR hasilnya adalah AR pangkat 3. R kuadrat dikalikan AR pangkat 2 hasilnya adalah AR pangkat 4. Ini namanya sifat asosiatif. Oke. Nah, sekarang 3 suku terkecil. Nah, ini nanti kita jabarkan. Rumus dari U1 itu adalah A. Rumus dari U2 itu adalah AR. Rumus dari U3 itu adalah AR pangkat 2. Ini sama dengan 70. Nah, perhatikan ini ya. Berarti A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sama dengan 7. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 1. Kita misalkan di sini ya. Persamaan 1. Ini kita substitusikan. Nilai dari A ditambah AR ditambah AR kuadrat. Ada di sini kita dapat R kuadrat dikalikan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 tutup kurung sama dengan 171. Perhatikan yang ini. Ini bentuknya sama dengan yang ini kan? Berarti tinggal kita ganti nilai yang ini dengan 76. Maka di sini kita dapat R kuadrat dikalikan 76 sama dengan 171. Maka R kuadrat itu sama dengan 171 dibagi 76. Ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya kita bagi dengan 19. Karena pembilangnya dibagi 19, maka penyebutnya juga dibagi 19. Maka di sini kita dapat 171 dibagi 19 itu hasilnya adalah 9 per 76 dibagi 19 hasilnya adalah 4. Berarti di sini R kuadrat sama dengan 9 per 4. R sama dengan plus minus akar 9 per 4. Akar 9 per 4 itu kan sama dengan plus minus 3 per 2. Perhatikan di sini. Rasionya positif. Karena rasionya positif, maka yang diambil adalah yang plus. Berarti di sini R-nya itu sama dengan 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Karena yang diketahui dari soal bahwasanya rasionya positif. Maka yang diambil adalah plus 3 per 2. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, tinggal kalian substitusikan ke sini ya. Oke, di sini perhatikan. A, kalau saya keluarkan A-nya ya. Berarti di sini sisanya adalah 1 ditambah AR, A-nya diambil, sisanya adalah R. AR kuadrat, A-nya diambil, maka sisanya adalah R kuadrat. Ini sama dengan 76. Oke. Nah, A buka kurung 1 ditambah nilai R 3 per 2 ditambah R kuadrat, itu nilainya adalah 9 per 4 tutup kurung sama dengan 76 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini 1 ya. Di sini penyebutnya adalah 4. Kita buat 1 ini menjadi bentuk pecahan, tapi penyebutnya 4. Maka di sini kita buat 4 per 4. Kenapa 4 per 4? Ini caranya ya. 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Kemudian yang ini, di sini penyebutnya 2. Agar dia menjadi 4, kita harus kali 2. Maka di sini kita kali 2, hasilnya 4. Maka atasnya juga dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6.
ditambah 9 per 4 tutup kurung sama dengan 76. Oke, nah ini kan sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 6 10 ditambah 9 19 per 4 sama dengan 76. Oke, A sama dengan 76 dikali, ini dibalik saja ya kalau pindah ruas, 4 per 19. Oke, ini kan bisa dibagi, 76 dibagi 19 itu hasilnya adalah 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Berarti nilai A nya itu adalah 16. Nah, berarti di sini kita dapat nilai A nya 16, sedangkan nilai R nya adalah 3 per 2. Kemudian di sini kita masukkan, kita cari dulu U3. U3 sama dengan AR pangkat 2. Oke. Nah, maka kita dapat U3 nya itu adalah A, nilai A nya 16, kemudian R itu nilainya 3 per 2 pangkat 2. Oke, sama dengan 16 dikali 9 per 4. Ini kan bisa dibagi, 16 bagi 4 itu hasilnya adalah 4 dikali 9 sama dengan 3. Oke, nilai U3 nya adalah 30-an. Masukkan ke sini. Maka inilah yang menjadi nanti jumlah dari 5 bilangan tersebut ya. Nah, masukkan ke sini sama dengan 247 dikurang U3. U3 nya adalah 36. 247 dikurang 36 hasilnya 200. Oke, jadi jumlah dari 5 bilangan tersebut adalah 211. Maka pilihan yang benar di sini adalah D. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi ini penjelasan saya tentang soal UTBK SBMPTN tentang materi barisan geometri. Jadi tipsnya pada teman-teman yang mau mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2002 ini, kalian pelajari lagi materi matematika SMA dan SMP-nya ya. Dan kalian juga sering-sering berlatih mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN tahun sebelumnya, karena soal UTBK SBMPTN tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan soal UTBK tahun sebelumnya. Itu saja dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun kalian mau request materi, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.